Kita akan bahas bagian kedua dari time value of money, yaitu anuitas. Eee, apa itu anuitas? Nanti kita akan bahas di sini, baik itu berupa ordinary dan annuity, due, ada 2 macam ya, ordinary annuity dan annuity due, kemudian ada perpetuity, kemudian ada complex cash flow. Ini semua juga sangat penting, kita pelajari bahwa sebelumnya kita belajar basic, itu berangkatnya dari sana, ini adalah kemudian dikembangkan. Sebenarnya dari basic aja sudah cukup, tapi kita untuk mempercepat, barangkali kita gunakan yang anuitas ini. Apa itu anuitas atau annuity? Yaitu, pembayaran yang sama, sejumlah pembayaran yang sama secara periodik, bisa di awal tahun atau di akhir tahun sebenarnya kalau di sini disebutnya akhir tahun, pada suatu periode tertentu. Jadi jumlahnya sama berapa kali atau selama berapa periode, itu adalah anuitas. Kita kenal ada namanya ordinary annuity yaitu, pembayarannya dilakukan dalam akhir tahun ya. Misalkan disebutkan anuitas selama 5 tahun sebesar 5.000 per tahun. Itu artinya kalau dia tidak menyebutkan apa-apa, kita sebut ordinary annuity, yaitu seperti ini. Ini kontraknya dilakukan di saat ini, nanti 5.000-nya akan dibayar, akhir tahun pertama. Kemudian akhir tahun kedua dibayar 5.000 lagi, akhir tahun ketiga 5.000, akhir tahun keempat 5.000, akhir tahun kelima 5.000. Dibayar ataupun diterima sama saja ya, jadi, tergantung sudut pandangnya. Jadi disebut anuitas 5 tahun ordinary annuity seperti ini. Gimana dengan yang satunya lagi yaitu annuity due. Ini pembayaran atau cash flow-nya terjadi pada saat awal tahun. Jadi kalau kita bikin kontrak sekarang, eee, sudah ada cash flow-nya harus bayar atau sudah terima, kemudian akhir tahun pertama yang kedua, akhir tahun kedua yang ketiga, akhir tahun ketiga yang keempat, akhir tahun keempat yang kelima, akhir tahun kelima sudah tidak ada lagi cash flow-nya karena sudah dilakukan di awal tahun kelima tadi, atau akhir tahun keempat. Ini adalah annuity due. Ini biasanya seperti kontrak yang dibayar di muka ya, kita sebelum menepati harus sudah bayar kontrak dulu di sini ya kan. Atau misalkan, utang, maka cicilan pertama langsung dibayar pada saat kontrak. Ini berarti annuity due sebenarnya. Demikian beda ordinary annuity dan annuity due. Misalkan kita ambil yang pertama dulu ya, ordinary annuity. Gimana cara ngitungnya? Ya kita tinggal future value kan ya, kalau ini future value dengan rumus yang basic seperti yang kemarin. Jadi yang 5.000 pada akhir tahun pertama ini akan di future value kan sampai akhir tahun kelima, karena kita ingin melihat angkanya atau nilainya pada akhir tahun kelima. Tinggal berarti di bawah nilainya selama 1, 2, 3, 4. Berarti selama 4 tahun, berarti 1,06 pangkat 4. Kalau bunganya 6% berarti 1 plus I pangkat 4 karena dia di bawah selama 4 tahun, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, akhir tahun kedua juga sama nih, dia di bawah 1, 2, 3 berarti 3 tahun ya, pangkat 3. Begitu juga seterusnya, pada akhir tahun kelima ada pembayaran lagi atau penerimaan lagi, cash flow-nya. Nah ini juga, karena sudah pas pada titiknya maka tidak ada lagi future value, maka nilainya adalah nilai yang sebenarnya. Tinggal dijumlahkan, ini adalah future value dari ordinary annuity. Atau kalau kita mau menggunakan rumus yang lebih cepat adalah seperti ini. Tapi sebenarnya dari rumus basic yang sebelumnya kita pelajari sudah cukup ya. Jadi ini rumus kalau menggunakan istilah payment, payment dikalikan 1 plus I pangkat N dikurangi 1 per I ya. Ini ya, kita masukkan, substitusikan ke dalam persamaan ini rumusnya, maka hasilnya 28.185. Yang mana yang lebih cepat ya, bisa menggunakan cara seperti ini, bisa menggunakan cara seperti ini. Tapi pada ujungnya, bila terjadi kompleks cash flow nanti maka kita harus analisis satu persatu ya. Ini untuk future value. Gimana kalau dengan present value? Sebenarnya sama, ya kan. Untuk ordinary annuity berarti pembayaran atau penerimaan cash flow-nya ada di akhir periode. Akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, akhir tahun keempat, akhir tahun kelima, kita bawa ke present value, berarti ke saat sekarang. Nah, berarti yang, ini angkanya 500 ya, 500 berarti ini dibagi 1,06. Gitu ya. Ini yang kedua di bawah 2 tahun berarti dipangkatkan 2. Yang ini ketiga di bawah 1, 2, 3 berarti pangkat 3.
Yang terakhir 5 nih di bawah 1, 2, 3, 4, 5 di present value kan selama 5. Jadi, dibagi 1,06 pangkat 5. Demikian cara menghitungnya ya untuk, present value ordinary annuity. Atau dengan rumus, seperti ini, present value sama dengan payment, 1 minus ini rumusnya agak, panjang, eee 1 minus 1/1 plus I pangkat N dibagi I, ini keseluruhan term ini ya. Nah, term ini disebut dengan, eee, annuity present value interest factor. Nah, kita tinggal masukkan angkanya, substitusikan ke dalam angka, masuk nih, 2106 sama dengan seperti ini ya. Oke, jadi, eee, itu untuk present value ordinary annuity. Gimana kalau yang disebut dengan annuity due? Maka annuity due adalah cash flow-nya adanya di awal tahun. Jadi ketika future value annuity due, maka pembayarannya atau cash flow-nya ada di awal tahun. Di 5 tahun kita mau lihat di akhir tahun kelima future value ya, pembayarannya di awal tahun 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang terjadi apa nih? Eee, maka seolah-olah sama seperti dengan, ordinary annuity tapi dimundurin 1 periode ya, sehingga ini akan, apa namanya, kita tambah dengan 1 plus, I ya kan. Jadi tadinya dia ada di sini, kemudian sekarang semuanya mundur 1, berarti, kalau kita ini tadi ya, berarti sama dengan di sini ya, tinggal dikalikan seperti ini ya kan. Nah, jadi dari 0 dipangkatkan 1, 2, 3, 4, 5, dipangkat 5. Jadi yang, tahun pertama di awal tahun, tahun kedua di awal tahun kedua, atau akhir tahun pertama, dipangkatkan 1, 2, 3, 4, pangkatkan 4, 1, 2, 3, 4. Kalau dibandingkan dengan yang tadi, ini pangkatnya nambah 1 semua ya, nambah 1,06 semua. Jadi, eee, biar gampang, jadi rumus ordinary annuity dikalikan 1 plus I ya, dipangkatkan 1 semua. Heeh. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, jadi 28185 ini, annuity yang ordinary tadi, future value ordinary annuity, dikalikan dengan 1,06. Demikian untuk yang future value of annuity due. Saran saya, jangan hafalin rumus banyak-banyak ya, dilihat hubungan antara rumus satu dengan rumus yang lain, dipahami sehingga, eee, di kepala kita tidak terlalu banyak rumus, tapi bisa kita cari ya, asalnya rumus tadi dari mana. Kemudian future value of annuity due tadi ya, eee, sudah selesai, kemudian kita akan ke yang berikutnya. Berikut adalah present value of annuity due, jadi, sama dengan present value ordinary annuity tadi, tapi kita lihat bahwa pembayarannya atau cash flow-nya terjadi di awal tahun ya. Sehingga bisa kita telusuri, satu, ini tidak di present value kan karena dia sudah di awal tahun atau di atau di periode ke-0, dipresentasikan presentasikan sekali, 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 sekali semua. Jadi, seolah-olah di sini pembaginya berkurang 1 ya. Kalau tadinya ini dibagi 1,06 pangkat 1, pangkat 2, 3, 4, 5, sekarang pangkatnya, berkurang 1 semua ya, pangkat berkurang 1 sama dengan dikalikan 1 ya. Jadi, eee, untuk mempermudah tinggal dihafalkan aja rumus dari present value ordinary annuity dikalikan dengan 1 plus I, nah ini jadi present value of annuity due. Jadi seolah-olah maju 1 periode ya. Sehingga rumusnya seperti ini kita, substitusikan angka ini hasil dari present value of ordinary annuity tadi dikalikan 1,06 ketemu 2,232,55. Eee, jadi demikian, beda antara ordinary annuity dan annuity due. Nah, ini juga akan, memudahkan kalau kita gunakan spreadsheet, nanti silakan latihan sendiri ya, pakai Excel atau yang lain juga sama tuh, yang Open Office ataupun yang lain, rumusnya rata-rata sama. Future value ini kita harus menetapkan rate-nya berapa, number of periods berapa, payment-nya berapa,
Kalau dia future value maka present value bisa nol, ya kan ya, eee eee, kemungkinan, misalkan future value tidak ada uang mukanya seperti apa gitu ya. Kemudian tipenya ini tipe yang kita bicarakan tadi, ada ordinary annuity dan annuity due. Kalau di Excel, kalau tipenya nggak dicantumkan atau ditulis nol, maka dia adalah ordinary annuity. Tapi kalau kita ingin memasukkan, oh ini adalah annuity due, maka masukkan ini tipenya satu ya kan. Ini untuk setiap ini. Kalau untuk, interest rate, eee, biasanya gas ini nggak perlu dimasukin, tapi kalau ternyata eee, nggak bisa terselesaikan, eee, maka kita masukkan angka interest rate dugaan kita berapa ya. Tapi ini keperluan ini ya, programming dari Excel.